Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat yang luar biasa pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara online pada acara SOMG Silaturahim Orang Tua Murid dan Guru SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, pembuka jalan yang terang benderang hingga kita sekarang bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meneladani nabi kita, mengikuti jalannya dan juga istiqomah menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita nanti. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Ustadz Ustadzah yang hadir pada Zoom meeting kali ini, selamat datang di acara SOMG, Silaturahim Orang Tua Murid dan Guru, kelas 10, SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo. Yang mana SOMG kali ini adalah yang keempat kalinya kita adakan, di mana 2 kali kita mengadakan secara offline pada semester 1, dan 2 kali kita mengadakan secara online pada semester 2 ini. Meskipun pada kesempatan kali ini kita terpisah jarak yang cukup jauh, mungkin ada dari Sabang sampai Merauke hadir di Zoom meeting ini, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi silaturahim dan juga semangat untuk terus berkolaborasi, mewujudkan pendidikan Ananda yang luar biasa, yang lebih baik lagi. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa ya, 1 tahun sudah Ananda menempuh pendidikan di SMIT Nur Hidayah. Banyak dinamika yang kita lewati bersama, naik dan turun, dua-duanya semuanya adalah pembelajaran bagi Ananda, kami sebagai guru di sekolah, dan juga tentunya juga ayah dan ibu sebagai orang tua di rumah. Mudah-mudahan selama 1 tahun ini, proses yang telah kita lalui akan membawa kebaikan untuk pendidikan Anda yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, sebelum kami mulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah tilawah Quran, acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT, acara yang keempat adalah acara inti dan tanya jawab seputar pemilihan mapel pilihan dan penempatan siswa pada ruang kelas yang tersedia di kelas 11 nanti. Lalu acara yang keempat adalah doa dan yang terakhir adalah penutup. Untuk itu marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan membuka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, supaya lebih lengkap lagi, lebih berkah lagi, kita akan mendengarkan tilawah Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Haris Teguh Widianto Al-Hafidh. Beliau adalah guru tahfidz kelas 10 SMA IT Nur Hidayah. Kepada beliau Ustadz Haris, kami persilahkan. Oke, terima kasih Ustadz Imam. Suara saya masuk? Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Allahumma arhamna al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair kepada Ustadz Haris yang sudah melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan tilawatil Quran tadi menambah keberkahan dan menambah pula keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. Kepada Bapak Ibu yang hadir, mohon untuk memosisikan diri dalam sikap sempurna.
Baik, demikian tadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Baik, Bapak dan Ibu, tak henti-hentinya kami mengucapkan rasa bahagia kami karena dapat bertemu bertatap muka secara virtual dalam acara SOMG pagi hari ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah SOMG yang keempat dan yang terakhir selama Ananda menempuh pendidikan di kelas 10 di SMA ITN Nur Hidayah. Tidak terasa. Sepertinya baru kemarin gitu ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu melepaskan Ananda untuk pergi pertama kalinya ke SMA ITN Nur Hidayah. Tak terasa itu sudah setahun yang lalu. Dan besok Ananda di kelas 11 di level dan fase selanjutnya akan mendapatkan kelas yang baru sesuai dengan minat dan juga cita-cita yang sudah Ananda isikan dalam angket pemilihan kelas. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pemaparan dan tanya jawab seputar itu, tapi sebelumnya akan ada prakata dari koordinator wali kelas 10 SMA ITN Nur Hidayah, yaitu kepada Ustadz Faisal Imam Prasetyo, SPDGR. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ustaz Iman? Bisa, Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum Ibu Bapak. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang kami muliakan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang jiwa kita, nyawa kita, ibadah kita ada padanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ibu Bapak, alhamdulillah 1 tahun sudah kami mendampingi Ananda dalam menempuh pendidikan Nur Hidayah. Ingin rasanya akhir tahun ini bisa kembali berjumpa. Karena terakhir saat semester 1 ya saat ini. Ingin sebenarnya rasanya kami berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian. Namun keadaan yang kurang memungkinkan untuk langsung dipertemukan. Semoga Allah Azza wa Jalla nanti masih memberikan kesempatan untuk kembali dipertemukan dalam kegiatan-kegiatan yang berlainan. Ibu Bapak, terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan kepada kami setahun penuh ini. Terima kasih untuk setiap saran dan perhatian yang ditunjukkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap rupiah donasi bagi setiap aktivitas kelas. Terima kasih untuk semua cinta kepada Ananda dan doa yang terpanjatkan tanpa henti. Terima kasih untuk semua kepercayaan yang diberikan kepada kami, sehingga kami diizinkan mengambil bagian dalam proses pendidikan Ananda sekalian. Banyak yang sudah dilalui bersama setahun ini. Kunjungan Wisma, konsultasi tatap maya, agenda buka puasa bersama dengan wali kelasnya masing-masing. Bersama outing kelas yang bahagia. Semua itu akhirnya membuat kepingan-kepingan ingatan agak berat untuk melepaskan. Padahal ini bukan akhir sana. Tetapi melihat anak-anak yang begitu istimewa, yang setahun bersama dengan kita, agak berat tetap di hati untuk melepaskan di fase selanjutnya. Tapi pendidikan harus tetap bergulir, maka anak-anak harus memiliki pengalaman yang baru. Ibu Bapak, ada rasa bangga saat saya harus merangkai kata. Ada rasa bangga karena bertemu dengan para pemuda hebat. Ada rasa takut. Ada rasa takut karena masih banyak pendidikan akhlak yang belum maksimal diberikan oleh kami. Ada rasa malu.
karena kami belum sepenuhnya bisa mendampingi. Ada rasa bahagia karena Ananda kompak sampai akhir tahun ini. Ada rasa sedih karena harusnya akhirnya kita harus berpisah, walaupun kami akan tetap bersama dengan Ananda di sekolah ini. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami masih terlalu muda, maka mohon maaf untuk segala kesalahan yang ada. Mohon keriduan hatinya untuk sikap yang kurang berkenan di dada. Mohon maaf, saat bertugas kadang kami harus keluar sekolah, sehingga penampilan Anda agak terkurangi. Mohon maaf, karena kadang kami nyambi dengan beberapa kepanitiaan yang hadir bertubi-tubi. Ibu Bapak, mohon diikhlaskan dan mohon didoakan untuk bisa tetap membersamai walaupun dengan cara yang berlainan. Ibu Bapak sekalian, untuk terakhir mohon Ibu Bapak meningkatkan komunikasinya dengan Ananda karena ini adalah masa kritis perkembangan Ananda. Masa kritis di mana pemikiran dan pertemanannya sedang dikonstruksi. Maka mohon lebih banyak diajak berdiskusi dan lebih banyak didoakan di sepertiga malam akhir. Mohon mengadakan tangan bersama agar Allah menetapkan hati mereka di jalan yang benar dan tepat. Mohon Ibu Bapak doakan agar anak-anak tegar, agar anak-anak tetap, agar anak-anak bisa menghadapi segala macam episode pengalaman hidup mereka. Ibu Bapak, Ustadz-ustadzah wali kelas sudah menuliskan pesan-pesannya dalam catatan wali kelas. Monggo, bisa dibaca dan dihubungi. Untuk sesi konsultasi, sumonggo Ibu Bapak bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing, melakukan janji komitmen untuk kapan sekiranya jika Ibu Bapak Anda berkonsultasi. Tapi mohon keriduan hati. Jikalau memang tidak bisa bertemu, maka tetap bisa berjumpa dalam maya. Bu Bapak, sekali lagi terima kasih atas kepercayaan kepada kami. Terima kasih atas kerendahan hati menitipkan putra-putrinya kepada kami. Terima kasih atas segala dedikasi, setiap butir keringat, dan setiap hela nafas yang dicurahkan untuk pendidikan Ananda. Mohon maaf jika kami salah berucap, mohon maaf saat proses belum dapat termaksimalkan. Semoga bisa berjumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Faisal atas prakata dan juga sekaligus mewakili kata-kata kami sebagai wali kelas dan juga ustadz-ustadzah yang lain pada umumnya. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah pemaparan dan tanya jawab perihal pembagian kelas dan juga jurusan yang sudah dipilih oleh Ananda. Insya Allah pada pagi hari ini kalau sudah terlaksana, wali kelas Ananda pada masing-masing kelas sudah mengirimkan laporan hasil belajar Ananda selama 1 semester terakhir. Dan juga beserta laporan hasil itu dikirimkan pula surat yang menyatakan kelas Ananda yang baru nanti di fase selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih lanjut dan juga mendengarkan penjelasan yang lebih yang akan langsung disampaikan oleh beliau Ustadz Budi Lenggono. Sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz.
Beliau adalah Wakil Kepala Kurikulum SMIT Nur Hidayah Sukoharjo. Ustadz, monggo. Pasti juga tentunya ketika orang tua sudah menerima pemberitahuan dan terkait kelas yang baru, pasti banyak juga masih pertanyaan yang disimpan oleh orang tua. Mungkin pada kesempatan ini adalah kesempatan untuk berdiskusi kembali, Ustadz, nggih, terkait dengan pemilihan jurusan dan kelas yang baru. Monggo waktu dan kesempatan sepenuhnya kami persilahkan pada Ustadz Budi Lenggono. Monggo, Ustadz. Ya, baik. Syukran jazakumullah pada Ustadz Iman dan segenap panitia sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 10 yang Ananda telah dinyatakan naik kelas, ya, kelas 11. Yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dan sekeluarga. Pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan kembali untuk yang kesekian kalinya untuk barangkali mendiskusikan beberapa hal yang bagi Bapak Ibu wali kelas dan wali murid juga ingin mempertanyakan, mengkonfirmasi seperti apa kelanjutan anak-anak setelah nanti naik kelas 11. Namun sebelumnya saya akan memberikan pengantar sedikit untuk mengantarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di Indonesia ini sudah mulai berangsur-angsur untuk menerapkan kurikulum yang mengedepankan kesejahteraan siswa, ya, atau student well-being. Sehingga paradigmanya telah berubah, yang dulu kurikulum itu mendorong sekolah-sekolah untuk menyediakan jurusan, menyediakan kelas-kelas peminatan, ya, secara template, secara default. Namun sekarang pada kurikulum Merdeka, pemerintah lebih mengangkat, ya, apa kebutuhan dari si anak, ya, atau peserta didik. Sehingga paradigmanya sekarang sekolah itu menyediakan kelas, ya, sesuai dengan animo, ya, pada peserta didik. Oleh karena itu kemarin kita dulu, ya, kayaknya kemarin, ya, padahal sudah kita laksanakan bulan Februari, ya, tanggal 14 tahun ini juga kami sosialisasikan seperti apa, ya, mekanisme pemilihan mapel pilihan, ya, pemilihan mata pelajaran pilihan. Jadi tidak ada penjurusan, tidak ada kelas peminatan, itu tidak ada. Yang ada adalah mapel pilihan. Lalu sekolah itu menjaring aspirasi, kemudian menyediakan ruang-ruang kelas, ya, tidak moving class karena keterbatasan ruang dan sumber daya, kemudian kita sesuaikan dengan SDM yang tersedia. Ya, ada guru-guru yang mungkin mapelnya kurang diminati, tapi bukan berarti kemudian kita hilangkan dari daftar formasi ruang kelas. Oleh karena itu, ada beberapa kelas yang mata pelajaran pilihan tersebut itu tidak dipilih oleh Ananda, gitu ya, tidak dipilih, ya. Tapi kenapa disediakan? Nah, karena ya itu guru kita yang harus mengajar, ya, secara aturan dari pemerintah setiap guru itu harus mengajar 24 jam minimal. Maka harus disediakan jadwal di ruang-ruang kelas di kelas 11 nanti. Nah, namun kami tetap memprioritaskan mapel yang dipilih anak, ya, setidaknya mapel pilihan 1 dan atau mapel pilihan 2, kemudian kita konfirmasi dengan cita-citanya, ya. Cita-citanya apa? Nah, kemudian kita konfirmasikan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset nomor 345 tahun 2022 tentang mapel pendukung, ya, prodi pada perguruan tinggi apabila seorang siswa kelas 12 akan mengajukan diri mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri
berdasarkan prestasi. Nah, itu yang pertama yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, apabila Ananda nanti waktu kelas 12 tidak berkesempatan mengikuti seleksi nasional perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi atau berdasarkan prestasi, maka Ananda berkesempatan ya untuk mengikuti jalur tes. Nah, itu sistem yang dibangun oleh pemerintah saat ini. Kenapa ada potensi ke sana? Karena untuk jalur prestasi atau berdasarkan prestasi itu dibatasi hanya 30-40% setiap sekolah yang terakreditasi A. Sehingga sisanya berarti ada 60%. Kira-kira ya 60% Ananda itu tidak bisa melalui jalur prestasi. Sehingga mapelnya tidak harus menunjang. Jadi mapel pilihan itu tidak harus menunjang prodi karena tidak bisa mengikuti jalur prestasi. Namun demikian bukan berarti secara bebas ditempatkan ke ruang-ruang kelas tanpa memperhatikan cita prodi yang akan dimungkinkan ya, mengajukan masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi tadi. Maka mekanismenya semua anak sama, yaitu akan kita jaring mapel pilihannya berdasarkan cita-cita dan prodi di masa yang akan datang. Nah, kemudian juga mungkin ada yang bertanya, jika tidak lewat jalur prestasi, kemudian lewat jalur UTBK atau tes, apakah bisa berganti cita-cita atau berganti prodi? Nah, itu sangat bisa karena pemerintah mengizinkan dari jurusan manapun, SMA, SMK, ya, MA, untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri jalur tes. Mau masuk prodi apapun dipersilahkan tanpa harus memiliki latar belakang mapel pendukung dari prodi tersebut. Nah, misal nih yang ekstrim ya, yang ekstrim. Seseorang ini tiba-tiba di kelas 12 ya, seorang anak kelas 12 tiba-tiba memiliki keinginan yang tinggi untuk masuk fakultas kedokteran, sementara dia itu tidak mengambil mapel-mapel pendukung atau mapel-mapel ciri seperti biologi dan kimia. Nah, apakah boleh seperti itu kemudian dia berubah pikiran terus mendaftar fakultas kedokteran? Hal tersebut diperbolehkan ya oleh pemerintah, oleh aturan pemerintah yang terbaru. Misalnya mapel pilihannya adalah ekonomi, kemudian matematika, kemudian informatika. Tapi kemudian berubah pikiran setelah lulus SMA mendaftar tes, jalur tes itu mendaftar fakultas kedokteran. Itu diperbolehkan. Yang penting nanti memiliki skor yang diminimalkan tercapai ya dalam seleksi tersebut. Ya. Kemudian konsekuensinya nanti ketika ikut kuliah harus bisa menyesuaikan diri. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas, kemudian bisa mengarahkan pada diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi ini saya tidak memaparkan materi lagi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah ada 2 kali plus 1 lewat YouTube ya. Saya wawancara dengan Ibu Wakasek Humas di channel YouTube SMIT Nurhidayah menjelaskan mekanisme pembagian kelas 11 untuk anak-anak yang kelas 10 mau naik ke kelas 11 ya, dari fase E ke fase F. Dan ini yang keempat kalinya berarti saya berbicara untuk memperjelas seperti apa sistem dari mapel pilihan ini ya. Monggo Ustadz Iman bisa memandu jalannya diskusi, barangkali perlu diatur ya mekanisme bertanyanya. Silakan Ustadz Iman. Baik, jazakallah Ustadz Budi. Untuk Bapak dan Ibu, barangkali bisa buka kembali file yang baru saja dikirimkan oleh wali kelas Ananda masing-masing. Di situ sekali lagi ada beberapa file, di satu di antaranya adalah file
yang berisi surat keterangan kelas baru Ananda. Mungkin sekilas terlihat mirip dengan surat yang diberikan oleh wali kelas di beberapa saat yang lalu atau beberapa waktu kemarin. Tetapi ini yang mungkin yang revisi, gitu ya, yang terbaru lagi, lebih update lagi. Barangkali ada perubahan atau juga ada yang sama enggak tentunya. Silahkan, barangkali ada yang akan didiskusikan terkait dengan kelas dan juga mapel yang diperoleh oleh Ananda. Bisa raise hand dulu, kami berikan kesempatan dulu untuk Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui secara langsung melalui raise hand. Kami persilahkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Oh, oke. Ya, Ibu Nining. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Sini Ibu. baru selesai sholat subuh. Iya. Masya Allah. Dari mana Ibu? Alhamdulillah di Mekah. Oh, Masya Allah. Bu. Masya Allah, nggih. Selamat menunaikan ibadah haji, Bu. Masya Allah, nggih. Ya. Nggih. Doakan Nanti kami. insya Allah juga kita doakan. Amin. Ya, amin, amin. SMAIT Amin, amin. selalu istiqomah dan Amin, amin. sukses. Amin, amin. Iya. Amin. Sepertinya mungkin langsung saja nggih Ustaz nggih. Ya. Iya. Saya nggak tahu sanggah apa enggak gitu. Cuman kemarin waktu sudah dibagikan kelasnya, mohon diluruskan. Misalnya saya kalau salah pemahaman begitu, saya lupa kelasnya. Saya lihat dulu nanti Aziz kelas berapa gitu ya. Itu satu kelas itu berarti sama semua temannya gitu ya, Ustaz ya. Atau nanti bisa aja nanti campur lagi dengan mapel pilihan yang lain gitu. Anak-anak dengan mapel pilihan yang lain begitu, atau bagi kurikulum yang baru ini loh. Kalau dulu saya pernah waktu SMA udah berapa 20 tahun yang lalu, kita pernah milih gitu kelas kimia, kelas biologi, kelas apa gitu. Nanti kita ke kelas itu gitu untuk belajar. Temennya bisa sama bisa beda gitu. Nah, gambarannya gimana sih Ustadz? Ini kelasnya seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali Ibu. Oke, Ustadz Budi ada pertanyaan gambaran kelasnya nanti seperti apa? Karena juga tentunya baru, kurikulumnya baru, dan ini mungkin dan Ibu juga khususnya di SMA Indonesia ini juga pertama kali menjalankan sistem seperti monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Berkenan ya, walaupun sedang berada di kota Mekah Mukarramah ya, Masya Allah, ikut bersama kita pada pagi hari ini. Baik, Ning dan para Bapak Ibu sekalian, untuk kelas yang akan dimasuki ya, kelas 11, itu bisa berbeda dengan teman sebelumnya. Ya, bisa berbeda dengan teman sebelumnya. Jadi kita tidak moving class, kita mengatur ruang kelas berdasarkan mapel pilihan. Jadi ada 3 mapel pilihan plus 2 ya. Untuk pilihan keempat dan kelima itu ditentukan oleh sekolah, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian untuk mapel 1, mapel 2, mapel 3, inilah yang akan menentukan di mana ruang kelas yang akan ditempati di kelas 11 dan kelas 12. Jadi kelas 11 dan 12 itu akan sama ya ruang kelasnya, sehingga bisa berbeda dengan teman sebelumnya yang kelas 10 kemarin. Jadi bisa seperti itu. Nah, pembagiannya sudah melalui mekanisme tadi kami jelaskan, dan Ananda sudah mendapatkan informasi kelas apa yang akan dimasuki itu sebelum PAT ya. 2 minggu sebelum PAT kemarin ya. ASAT ya, Assessment Sumatif akhir tahun ya, sudah mendapatkan informasi. Kemudian Ananda
berkonsultasi ya, disarankan, dianjurkan oleh wali kelas, oleh BK. Silakan konsultasi kepada orang tua nih, kamu masuk kelas ini nih besok. Ya, draftnya seperti itu. Kemudian ada yang menyanggah setelah berkonsultasi dengan orang tua, menyanggah kepada BK ya, tim guru BK, ya, bimbingan dan konseling, untuk kemudian digali lebih lanjut seperti apa konfirmasinya. Oh, ingin pindah ke ruang kelas yang lain yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian kita ajukan untuk usulan tersebut ya, dan akan kita konfirmasi dengan nilai PAT ya, nilai akhir semester genap ini. Apakah yang bersangkutan memenuhi syarat minimal dari mapel yang dituju, karena mapel yang dituju itu memiliki batas nilai minimal ya. Karena jumlah peminatnya mungkin banyak ya. Kalau jumlah peminat mapelnya itu sedikit, maka ananda tersebut bisa dengan mudah masuk ya, ditempatkan di ruang kelas yang diinginkan. Tapi kalau peminatnya banyak, melebihi kuota ya, satu kuota itu 34 ya. Kalau di akhwat itu 34, kalau di ikhwan itu 36. Ya, kuota kursi di dalam satu ruangan itu muatnya 36 maksimal ya untuk kelas 10 dan 11 ikhwan. Nah, sehingga kalau ternyata ruangnya sudah penuh ya, maka dia akan kita konfirmasi dengan nilainya ya, nilai terbarunya ya. Karena kemarin itu seleksinya dengan nilai semester 1 ya, semester gasal. Nah, setelah ada nilai PAT, kemudian guru BK akan mengkonfirmasi dengan susunan ruang kelas yang diinginkan. Dia ingin pindah ke ruang kelas tertentu, maka dia akan dimasukkan, kemudian diperingkat untuk mapel tersebut. Nah, ternyata dia bisa masuk. Berarti ada yang di daftar tersebut itu tergeser anaknya. Ada yang tergeser. Nah, anak yang tergeser itu akan dipanggil oleh BK untuk diberikan informasi bahwa yang bersangkutan tergeser dan akan dipindahkan ke ruang lain yang tersedia yang masih sesuai dengan cita-cita dan prodi perguruan tinggi seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu karena keterbatasan ruang, kemudian juga SDM guru, maka ananda akan berpikir ya untuk kemudian mempertahankan nilai ya, supaya tidak tergeser oleh temannya. Gitu ya. Jadi anak-anak juga kemarin didorong untuk ya mempertahankan nilainya jangan sampai turun, sehingga kalau ada temannya yang mengusulkan untuk pindah ke ruang kelas itu tidak bisa menggeser dirinya, kira-kira begitu. Jadi memang konsekuensi logis terhadap sistem ini adalah demikian, Pak Ibu, sehingga kita akan berusaha sebaik mungkin mencari jalan keluar ya, sehingga anak-anak ya juga tetap bisa belajar dengan baik, masih bisa mencapai cita-citanya. Nah, beberapa mapel yang ya tidak ada di satu paket kelas, tapi mapel pilihan dia yang pertama atau yang kedua masih ada di kelas yang lain, itu masih dimungkinkan ya dapat dimasuki ruang kelas tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sedikit memperjelas gambarannya ya. Nah, ini saya share screen aja. Sebentar. Ya, silakan. Pertanyaan lain? Berarti kalau yang kemarin ya. itu di kelas 11-4 berarti ya 24 ya. Oke, 11-4 berarti temennya ya itu aja gitu ya Tati ya, bukan nanti kalau mapel pilihan ini dia gabung bisa dengan kelas 11 lain gitu sudah enggak ya? Berubah ya? Nanti. Oh, anggap saja fix. kelas 10 kemarin sudah bubar begitu. Oh iya enggak, maksudnya yang kelas 11 ini temennya kan memang baru, misalnya 11-4. Tapi pas dia mengambil mapel yang mungkin berbeda gitu, dia bisa gabung dengan kelas 11 lainnya, atau ya sudah kelas 11-4 itu ya teman-temannya itu aja. Ya, gitu. teman-temannya itu aja. Jadi misalnya sebelumnya gitu. di kelas 10-1 ya, misalnya nih sebelumnya di 10-1, kemudian tahun depan ditempatkan di 11-4, ya sudah temannya 11-4 itu ya. Teman-teman yang 10-1 kemarin sudah ke ruang-ruang kelas yang lain. Mungkin ada yang di 11-4 juga,
Mungkin ada juga di 11 yang lain. Jadi yang menjadi acuan adalah mapel pilihan yang sama ya di 11.4 itu. Oh gitu. Ya. Berarti di 11.4 itu mapel pilihannya misalnya sekian anak sama semua gitu ya Tats ya? Sama semua, iya. Sama Gitu. semua. Saya kira Jadi, dia misalnya milih matematika, ada yang kelas 11.4 enggak misalnya, atau bagaimana dia bisa gabung dengan kelas 11 yang lainnya gitu, enggak berarti ya? Berarti 11.4 ini ya udah dia sampai kelas 12 nanti itu aja gitu ya? Iya, betul. Jadi modelnya tidak moving class. Ya. Ya. Oh, bukan moving class. Kan, iya. Oke. Terima kasih Ustadz Budi. Iya, sama-sama Ibu Nining. Mudah-mudahan lancar ibadah hajinya di sana. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Itu Ustadz Iman, mungkin ada yang lain, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Ada satu penanya lagi sebenarnya tadi yang raise hand. Izin bertanya, Ustadz. Ibu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Matur nuwun waktunya. Izin bertanya tadi kalau sepenangkapan saya ketika disampaikan Ustadz tadi bahwasanya untuk nilai yang terakhir ini semester 2 ini juga menjadi bahan pertimbangan terkait dengan keputusan akhir pemilihan kelas seperti itu. Apakah berarti ketika hasil ini kan baru dibagi hari ini, kemudian ketika ada perubahan dengan melihat nilai, apakah masih bisa seperti itu? Kemudian yang kedua, apakah ada masa misalnya di awal semester nanti di kelas 11 mungkin mungkin sebulan atau 2 bulan untuk mungkin anak-anak kemudian dari perjalanannya di kelas yang baru tersebut ada yang mungkin kurang cocok atau gimana? Apakah masih ada kesempatan juga untuk pindah atau sudah tidak ada begitu, Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dijawab atau gimana, Ustadz? Langsung saja, Ustadz. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Weni ya sudah bertanya. Jadi untuk anak-anak yang nanti menjalani kelas 11 itu mendapat kesempatan selama 3 bulan ya untuk menyesuaikan diri. Apabila berkeinginan untuk pindah ke ruang kelas yang lain, itu masih bisa, syaratnya ruang tersebut yang dituju itu tersedia kuota. Itu syaratnya yang pertama, tersedia kuota. Kemudian siap menyesuaikan diri di kelas yang baru dengan tugas-tugas yang telah ketinggalan, ya sudah ketinggalan. Nah, itu masih boleh. Kemudian, apakah boleh jika pindah lebih dari 3 bulan? Juga masih boleh sebenarnya, cuma resikonya sangat besar ya, karena Ananda harus berjuang mengerjakan tugas-tugas, ulangan susulan, dan itu membuat Ananda mungkin akan lebih stres, kemudian nilainya mungkin tidak optimal, dan sebagainya. Jadi berbagai resiko itu bisa timbul begitu. Namun apabila memang terpaksa harus demikian, hal itu tidak mengapa. Sebenarnya masih boleh diizinkan lebih dari 3 bulan. Kemudian ada yang tanya lagi, gimana kalau sudah lewat 1 semester, apakah masih boleh? Masih boleh juga, gitu. Namanya juga kurikulum merdeka, gitu. Masih boleh juga. Cuma resikonya model seperti ini nanti kemungkinan tidak bisa ikut SNBP ya, karena ada perubahan struktur rapotnya dari kelas 11 semester 1 ke 11 semester 2 ada perubahan rapot karena ada perbedaan mapel di situ. Nah, itu berpotensi untuk tidak bisa mengikuti SNBP, seleksi perguruan tinggi berbasis atau berdasarkan prestasi. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk bisa memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada Ananda agar kalau mau pindah ya tadi perhatikan syarat-syaratnya tadi, maksimal 3 bulan ya, sebelum 3 bulan ya kalau mau pindah, dan ruangannya itu ada kursinya ya, ada kursi yang tersedia. Kalau nggak ada kursi tersedia ya tetap tidak bisa pindah ya. Seperti itu nggih, Ibu Weni. Mungkin ada yang lain, silakan. Untuk memperjelas lagi ya, Ustadz. Ya, silakan. Berarti misalkan pindah pun berarti ke kelas dengan mapel yang sudah sepaket di kelas itu, begitu nggak Ustadz?
Betul sekali, ya. Karena kemarin memang untuk pilihan anak kan memang sebenarnya tidak ada geografi, tapi karena memang paketnya harus ada geografi seperti itu, jadi anak milih lah. Kemudian mikir-mikir aku nggak suka geografi seperti itu kemarin kan akhirnya memang itu memang sudah paket dari sekolah begitu nggak Ustadz? Iya, betul sekali. Atau nuwun Ustadz, mungkin mohon maaf agak mungkin kalau saya sebenarnya itu sudah diterangkan karena memang untuk komunikasi karena anak di Wisma begitu agak sulit juga begitu Ustaz untuk waktunya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup jelas dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Budi. Ada beberapa pertanyaan Ustadz di kolom komentar, tapi sepertinya sebelum kita membacakan nih beberapa pertanyaan yang ada di sini, kami berikan satu lagi deh pada orang tua yang sudah resen nih, supaya enak dulu ya. Ada Ibu Yeni Yuni, kami persilahkan terlebih dahulu Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin karena saya juga masih awam dengan kurikulum yang ini Ustadz. Jadi nanti mohon dibetulkan kalau misalkan ada kesalahan atau mungkin yang kurang pas Ustadz. Terkait dengan saya karena saya adalah salah satu wali santri yang di NH yang berharap anak saya lolos, kalaupun tidak bisa di jalur prestasi karena memang mengingat sangat sedikitnya kuota, tapi kami berharap bisa masuk ke perguruan tinggi dengan lolos ujian tulis. Kenapa? Karena memang perbedaan pembiayaan sangat signifikan, Jadi kalau kami dari status SES yang C, berarti kan, kami sangat berharap untuk masuk seperti itu ke jalur tes itu tadi. Jadi kalau mengingat tadi ada kuota cuman yang diterima di jalur tes itu sekitar 20%, 20-30%. Yang jalur rapot maksudnya jalur rapot ya, yang jalur rapot dari semua kuota mahasiswa yang diterima lah katakanlah, dan kemudian juga yang jalur tulis kan hanya 30%-an yang 50% adalah jalur mandiri. Berarti kan kuota kesempatan kita sangat kecil sekali untuk masuk ke perguruan tinggi dengan biaya yang ringan atau ikut jalur tes. Kalau pengalaman saya dulu itu kalau misalkan anaknya kecenderungan ke IPA itu kan mata pelajarannya memang ada matematikanya, karena pas waktu kalau dulu MPTN itu kan matematika itu sangat menentukan juga, karena pengalaman saya dulu meskipun saya IPA, kuliah saya masih bisa di IPS karena ikut IPC dan ternyata saya keterimanya juga di jurusan IPS. Artinya untuk melatih anak untuk berpikir matematika itu kan apakah tidak memungkinkan kalau misalkan anak itu memang inginnya ke jurusan IPA, jadi mata pelajaran pendukungnya itu dikasih matematika atau seperti apa? Karena kan kemarin kuota yang matematika hanya satu kelas, biologi, kimia, matematika. Sementara yang kemarin tidak kebagian, ada yang ke geografi. Tidak menafikan geografi, namun kalau memang jurusan anaknya itu pengen ke IPA, apakah tidak memungkinkan dimasukkan ke matematika lanjutan sehingga anak sudah mulai belajar untuk berpikir, karena matematika tidak bisa didadak untuk belajarnya. Dan kita tahu juga kalau misalkan tes-tes itu matematika pasti ada. Untuk skolastik juga penalaran juga dibantu oleh penalaran matematika. Seperti itu nggih, Ustadz. Kemudian yang kedua, apakah ada tips dari SMAIT jadi untuk mendongkrak nanti agar anak-anak SMAIT juga bisa masuk ke jalur tes tulis itu jadi dengan biaya yang ringan gitu, Ustadz. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeni atas pertanyaannya. Ustadz, ini ada pertanyaan terkait mata pelajaran matematika tingkat lanjut sepertinya ya, yang memang itu sepertinya hanya beberapa kelas yang mendapatkan, sementara nanti di jalur tes beberapa orang tua mungkin ya. Monggo seperti apa Ustadz? Oke, baik.
Ya, jadi sekarang paradigmanya sudah beda di perguruan tinggi juga, Bu Yeni ya. Jadi misalnya seseorang anak hanya ingin di dunia kesehatan ya, tidak ingin jadi dokter, misalnya dia jadi bidan, itu tidak harus ngambil kimia ya, tidak harus ngambil kimia, jadi cukup biologinya aja. Bahkan tidak perlu ngambil matematika, karena di kurikulum Merdeka masih ada matematika dasar. Jadi ada 4 jam ya. 3-4 jam ya yang disediakan, dan itu masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kompetensi matematika. Jadi semua kelas itu masih ada matematikanya gitu. Nah, matematika tingkat lanjut itu hanya mereka yang di daftar keputusan Menteri Pendidikan itu masih direkomendasikan untuk diambil ya pada prodi tertentu. Jadi memang ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh kementerian, misalnya ini saya share screen aja ya, tadi belum sempat saya jelaskan. Nah, seperti ini contohnya. Okay. Nah ini ada keputusan Menteri Pendidikan terkait mapel penunjang atau mapel pendukung. Nah, jadi kalau dia kurikulum Merdeka itu ada di kolom ketiga ini, setelah nomor ya. Kemudian ada kurikulum 2013. Nah, anak-anak kita ini yang naik ke kelas 11 sekarang ini adalah ikut kurikulum Merdeka. Sehingga ikutnya ke kolom ini. Nah, kalau anak tersebut ya misalnya ya ingin masuk ke fakultas kedokteran, ya, fakultas kedokteran itu yang mapel pendukungnya adalah biologi minimal. Jadi nomor urut pertamanya biologi dan atau kimia. Itu kimia sebenarnya juga tidak harus diambil karena di situ adalah tulisannya dan atau. Namun kami dari SMA IT tetap menyertakan kimia bagi anak-anak yang ingin ambil fakultas kedokteran. Dan bukan berarti kemudian kita tambahi matematika tingkat lanjut karena di sini tidak dicantumkan ya harus ada matematika tingkat lanjut. Supaya apa? Supaya guru-guru yang lain itu mendapatkan jam mengajar. Sehingga formasinya ada biologi, kimia, ekonomi misalnya, ada biologi, kimia, informatika, ada juga biologi, kimia, matematika, mungkin demikian. Nah, kalau Ananda itu sama sekali tidak memilih mata pelajaran matematika tingkat lanjut, ya otomatis kita tidak masukkan ke sana, kecuali memang ruang kelas yang tersedia adalah biokim matematika, biokim maka dia akan masuk ke sana. Jadi variabelnya banyak sekali untuk kemudian anak itu masuk ke dalam suatu ruang kelas yang disediakan oleh sekolah. Jadi seperti itu gambarannya Ibu Yeni ya. Jadi walaupun kita dulu pernah kuliah ya jurusannya IPA di SMA, kemudian ternyata bisa masuk IPS, bahkan di Fakultas Ekonomi ada yang diperpajakan gitu. Ternyata secara umum ya keluaran dari kampus-kampus tersebut itu mereka masih bisa lulus dan berprestasi bahkan ditempatkan di tempat kerja yang semestinya. Jadi sepertinya logika itu masih bisa dijalankan sehingga mata pelajaran matematika tingkat lanjut tuh kalau tidak tercantum di keputusan Menteri tadi itu tidak harus diambil begitu ya. Juga mapel yang lain, misalnya kenapa kok nggak paket aja biologi, kimia, fisika? Nah, seperti tadi kami sampaikan bahwa paradigma kurikulum Merdeka sudah berubah gitu dari paradigma kurikulum 2013 yang mana kurikulum 2013 itu menyediakan tuh paket bio, kim, fis gitu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka enggak. Kurikulum Merdeka itu anak sukanya apa, minatnya di mana. Nah, sehingga ruang itulah yang kemudian disediakan oleh kurikulum ya secara nasional. Silakan kamu ambil, kamu pilih gitu. Anak itu boleh leluasa untuk memilihnya gitu. Jadi tidak bisa kita paksa-paksa juga gitu. Nah, kecuali tadi ya, wah ini saya nggak milih geografi tapi kok saya ada geografinya ya kan paket kelasnya yang tersedia itu gitu ya. Paket kelasnya yang tersedia itu, nah kebetulan memang ada geografinya ya. Jadi mapel yang diprioritaskan dari anak itu satu ya, yaitu mapel 1 atau mapel 2 atau mapel 3. Minimal salah satu itu sudah tersedia, nah itu sudah tercukupi ya, secara aturan sudah tercukupi, tapi tetap kami berusaha agar anak tersebut terakomodasi 2 mapel pilihannya, yang mana kita konfirmasi
dengan keputusan Menteri tadi ya, keputusan Menteri Pendidikan nomor 345. Silakan Bapak Ibu bisa lihat juga apa saja sih mapel yang disyaratkan untuk bisa ikut SNBP ya, jalur prestasi. Karena kesempatannya hanya untuk 30-40% dari populasi kelas 12 nanti ya. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Bu Yani juga, gimana nih jika tidak berkesempatan yang 40% atau 30% tadi, ya ikut jalur tes. Ya, ikut jalur tes, nanti di sekolah ada program bimbingan belajar ya. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu di hari Sabtu, mungkin tahun ajaran baru ini ada perubahan strategi berdasarkan evaluasi-evaluasi yang kami lakukan, sehingga sekolah tetap akan berusaha agar Ananda itu dapat masuk perguruan tinggi ya, melalui jalur prestasi atau melalui jalur tes tulis. Jadi ada bimbingan belajar untuk mempersiapkan tes tulis. Nah, kemudian yang paling penting sekarang adalah Bapak Ibu, Ananda itu masih kelas 11, okay? Jadi masih ada waktu yang cukup panjang untuk meningkatkan nilai, sehingga bisa masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Nah, setiap semester itu nanti bobotnya akan berbeda, semakin bertambah semesternya, bobotnya akan semakin naik. Oleh karena itu, setidaknya nilai mapel itu bertahan, ya, tidak turun. Terutama mapel penunjang, terutama mapel yang dipilih nanti. Misalnya pengen jadi dokter, berarti biologi kimia itu jangan turun. Ya, usahakan naik ya, naik secara gradual ya. Ya, mungkin semester 3 nanti kelas 11 langsung naik, yang tadinya 89 jadi 95 gitu ya. Luar biasa ya. Nanti semester 4-nya harus bertahan, jangan sampai turun dari 95, harus tetap 95 atau naik sedikit. Nah, nanti kelas 12 naik lagi atau bertahan. Itu strateginya. Nah, kalau ternyata nanti pas rapotan kok nilainya turun, berarti peluangnya agak berkurang sedikit ya, potensinya agak berkurang sedikit. Ya, kita akan peringkatisasi ya, jadi tetap nanti sekolah akan mengadakan mekanisme ya untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jalur prestasi pun akan kita seleksi berdasarkan rata-rata total mapel ditambah rata-rata mapel pilihan. Ya, jadi gitu nggih. Jadi ada maksimal 50%. Jadi 50% dari rata-rata total mata pelajaran ditambah maksimal 50% dari rata-rata mapel yang dipilih. Ngeten nggih. Lalu ketemu angka, nah itu nanti akan dilombakan siapa yang paling berhak untuk diajukan di jalur prestasi gitu ya. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yani tadi. Barangkali kalau ada feedback, silahkan Bu Yani. Terima kasih, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi semua Ananda besok masih mendapat matematika, nggak Ustaz? Matematika masih ada matematika ya. Wajib ya. Wajib istilahnya, ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kami berikan kesempatan dulu kepada yang raise hand. Masih ada satu. Kami sapa Bapak atau Ibu Dian Johannes. Mohon bisa on kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan Ibu bila ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih waktunya, Ustaz. Ini saya mau menanyakan sedikit terkait dengan pilihan mapel yang dipilih anak saya. Jadi di dalam pilihannya itu yang dipilih itu sebentar, Ustaz, saya buka datanya. Jadi mata pelajaran yang dipilih adalah kimia, fisika, informatika, dan Inggris dan bahasa Inggris. Nah, yang tersedia di kelasnya adalah matematika, fisika, informatika, dan bahasa Inggris. Nah, sejauh yang saya tahu itu justru anak saya itu dominan di pelajaran kimia. Nah, yang kelas yang tersedia itu ternyata kimianya nggak ada, malah adanya matematika ya, Ustadz ya. Nah, kemudian saya tanyakan ke anaknya, terus gimana kalau gitu? Nggak apa-apa, nanti aku ikut ini aja, ekstra gitu.
Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan, apakah dengan mengikuti ekstra itu nanti sudah bisa mengakomodir kesukaannya terhadap kimia gitu? Apakah itu cukup gitu? Oke, ya. Baik, Mungkin Ibu. kira-kira. Ya. Ustaz ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Ustaz Iman, mic-nya off itu. Ya. Oke, silakan Ustadz. Ini ada kasus, maksudnya satu keadaan kondisi salah satu murid. Ya. Dia merasa dominan di kimia, tetapi ternyata di kelas yang diperolehnya nggak ada kimia. Kebetulan saya gurunya. Oh, iya. Iya. Nah, Monggo, kemarin kan mungkin apakah tergeser ya? Ada yang menyanggah, mungkin tergeser atau bagaimana? Sebenarnya draft kelas itu sudah diberikan 2 minggu sebelum PAT, Ibu. 2 minggu sebelum PAT itu Ananda sudah tahu maksudnya, oh kok nggak ada kimia? Nah, itu boleh menyanggah untuk pindah, mengusulkan untuk pindah kelas. Nah, namun demikian, kan tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam 3 bulan awal itu Ananda masih boleh pindah asalkan kelas yang dituju itu tersedia kuota. Karena ini sudah difinalisasi oleh BK. Ya. Jadi kemarin kalau misal sudah dapat raport draftnya itu boleh menyanggah. Karena sudah sampaikan ke anak-anak, saya katakan sangat boleh menyanggah, harus menyanggah. Kalau memang tidak sesuai apa yang kamu minati, itu saya persilakan anak-anak untuk melakukan penyanggahan ya lewat BK. Dan BK sangat terbuka sekali, sistemnya sudah disediakan untuk menyanggah. Namun mungkin ini sudah terlanjur, sudah dapat ruang kelas. Nah, silakan nanti tanya aja ke BK, nggak apa-apa. Barangkali ada ruang kosong ya. Kelas mana nih yang masih tersedia kursi. Nah, nanti boleh mengajukan pindah ke kelas yang ada kimianya. Nah, begitu nggih, Bu nggih? Boleh. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Barangkali Ustadz Budi, barangkali ini juga terjadi di beberapa orang tua yang lain atau anak-anak yang lain juga, Ustadz. Mungkin juga perlu juga dicek sepertinya, Ustadz, nggih. Karena kan pemilihan mata pelajaran yang akan diperoleh kan bukan berdasarkan nilai yang dominan di kelas 10, tetapi mungkin juga tadi berdasarkan cita-cita atau jurusan yang ingin dimasuki oleh Ananda. Mungkin juga Bapak Ibu yang lain juga ini perlu meng-cross-check apakah misalnya memang anaknya dominan di kimia misalnya, gitu guys. Tetapi misalnya jurusan yang dipilih atau cita-citanya tidak relevan dengan mata pelajaran kimia itu juga mungkin bisa seperti itu juga, Ustadz ya? Iya, bisa seperti itu, ya. Jadi memang yang diprioritaskan oleh sekolah adalah apa sih minat dan cita-citanya. Nah, kemudian diarahkan ke mapel yang semestinya ini diuri-uri, kalau bahasa Jawanya itu apa ini yang harus diuri-uri ya, harus didalami secara mendalam ya, dipelajari secara mendalam. Maka mapel pilihannya diprioritaskan yang itu, bukan yang lain. Tapi kemudian Ananda itu mungkin berubah pikiran ya, bisa saja berubah pikiran, maka gunakanlah kesempatan-kesempatan yang mungkin ya untuk segera merealisasikan perubahan pikiran tersebut jika masih ada waktu, jika masih ada peluang. Maka gunakan kesempatan itu ya. Jangan sampai nanti terlambat ya untuk mengusulkan diri untuk pindah kelas dan sebagainya. Jadi ini kalau ada kursi yang kosong di suatu ruang kelas itu masih memungkinkan untuk pindah. Maka dari itu boleh ya berkonsultasi langsung kepada guru BK ya, guru BK atau wali kelas yang sebelumnya, yang kelas 10. Kan ini sudah naik kelas, nanti akan dapat wali kelas baru ya. Otomatis akan menempati ruang kelas yang sudah disediakan itu, yang sudah ditempatkan di situ, ya nanti konsultasinya ke wali kelas yang baru tidak apa-apa, nanti akan dihubungkan ke guru BK sehingga dicari jalan keluar yang terbaik nanti seperti apa. Jadi memang beberapa kasus begitu, Ananda ini berminat pada cita-cita tertentu, tapi sebenarnya dia mahir pada mapel tertentu, mapel itu tidak relevan dengan cita-citanya. Nah, seperti itu. Jadi ini kasus-kasus yang ada juga yang seperti itu. Nah, maka
bisa saja itu diubah cita-citanya ya supaya relevan dengan apa yang disukai. Nah, begitu ya, kira-kira begitu. Silakan Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk terus berdiskusi kepada Ananda. Selagi ada kuota, silakan mengajukan untuk pindah kelas nanti ya. Maksimal 3 bulan setelah dimulainya tahun ajaran baru. Nah, untuk saat ini mungkin belum bisa ya, masih masa rehat, liburan akhir tahun. Nanti akan ada awal tahun ajaran baru itu, sebentar ya, tanggal berapa ya? Tanggal 17 Juli ya. 17 Juli nanti akan dibuka mekanisme pengajuan tadi, silahkan Bapak Ibu. Kalau Ananda masih ada yang berubah pikiran atau sanggahan kemarin kok belum sesuai, nanti silahkan, masih ada kesempatan. Baik, begitu Ustaz Iman. Ada yang lain barangkali Ustaz? Baik. Wah, kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Mungkin sebagian sudah terwakili oleh orang tua yang bertanya melalui resen tadi. Kami akan pilih yang masih relevan dengan topik pembahasan kita. Ada pertanyaan dari Ibu Ana Yeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah untuk jurusan kedokteran wajib mapel biokimia? Kalau biofisika apakah masih bisa? Monggo Ustadz, ada pertanyaan seperti ini. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, ini sangat kritis. Kalau mau ikut perguruan tinggi, seleksi perguruan tinggi jalur prestasi, maka sebenarnya kimianya juga. Maka kalau ternyata tidak masuk di kelas kimia, ya berusaha untuk mencari informasi apakah ada ruang atau tas ya. Kalau tidak, ya mungkin karena tergeser ya, karena berdasarkan peringkat mapel kimianya tergeser sehingga tidak masuk, maka kesempatan untuk jalur prestasi sangat tipis. Karena nanti akan dilombakan juga ya secara internal di sekolah itu akan dilombakan nilai biologi dan kimianya tadi seperti yang saya jelaskan, akan dirata-rata, kemudian juga dijumlah dengan rata-rata rapot semua mata pelajaran. Itu ya, kalau kesempatannya tipis atau bahkan tidak ada karena nggak ada kimia, maka ada kesempatan yang lain yaitu lewat jalur tes. Ya, lewat jalur tes dilaksanakan tesnya itu di tahun 2024 kalau yang kelas 12 sekarang. Kalau yang kelas 11 nanti ya 25 jika masih sama. Karena mungkin ada pergantian Menteri Pendidikan, barangkali ada pergantian aturan, nah bisa jadi ya. Apabila sistemnya masih sama, maka lewat jalur tes masih memungkinkan. Bahkan tidak ambil biologi dan kimia sekalipun, lewat itu diperbolehkan ya, untuk masuk ke fakultas kedokteran. Ngeten nggih. Baik. Jadi ini mata pelajaran yang didapat ini diperoleh anak-anak saat ini berarti untuk menunjang SNBP, begitu nggak Ustaz? Ya. Nah, oke. Jadi misalnya nanti kok misalnya tidak nggak dapat nih mata pelajaran yang diinginkan, masih ada kesempatan untuk tetap masuk ke jurusan yang dicita-citakan melalui jalur tes. Itu ya, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Nur Hamidah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah nanti di kelas 11 mata pelajaran umum yang diajarkan hanya yang ada di daftar mata pelajaran mungkin ini? Pilihan atau ada pelajaran umum tapi dengan bobot sedikit, misalnya kelas 11-4, tetap ada pelajaran fisika atau kimia atau biologi gitu. Mungkin apakah cuma ada yang di daftar itu atau ada mata pelajaran lain Ustaz? Ya, di kurikulum Merdeka itu masih ada mata pelajaran yang sistem paket ya, wajib ditempuh oleh semua kelas seperti pendidikan Pancasila, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris paket, sejarah, kemudian
olahraga, seni budaya, sama mata lokal ya, bahasa Jawa. Nah, ini masih memperoleh mata pelajaran tersebut ya. Yang berbeda adalah mata pelajaran pilihan ya, sebanyak 3. Sebenarnya ada 5 kita mata pelajaran pilihannya, cuma mapel yang keempat dan kelima itu juga sistem paket, semua kelas memperoleh, yaitu pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut dan bahasa Arab. Nah, itu yang paket ya, tambahan mapel pilihan statusnya, tapi itu sistem paket. Nah, yang berbeda tadi hanya 3 mapel pilihan. Ya, jadi ruang-ruang kelasnya dinamai atau diklasifikasi berdasarkan mapel pilihan supaya tidak moving class. Nah, yang berbeda di mapel pilihan aja. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Ini mungkin masih relevan dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Oke. Bertanya dari Setia ini bertanya apabila ada satu pelajaran yang kurang diminati siswa dan ingin ganti. Contohnya ada mata pelajaran bahasa Arab menjadi PKWU, apakah bisa, Ustadz? Dan jika bisa, mekanismenya seperti apa? Oke. Ya, jadi kemarin memang diwacanakan untuk mapel yang kelima, yaitu bahasa Arab, itu dimungkinkan untuk diusulkan untuk mengambil mapel tertentu, yaitu PKWU, salah satunya. Namun sepertinya ini kita masih menunggu hasil rumusan KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan Semangat Hidayah, apakah boleh seperti itu? Kita belum memutuskan ya. Jadi keputusan fixnya belum. Nah, nanti seandainya ada anak yang berkeinginan seperti itu, nanti silakan bertanya ke wali kelas. Nah, mungkin sudah ada informasi terbaru kaitannya dengan kebijakan tersebut. Namun kami memberikan sedikit informasi ya bahwa sekolah menengah atas Islam terpadu di seluruh Indonesia itu bahasa Arab menjadi mapel ciri ya Islam terpadu, sehingga tidak memungkinkan untuk diganti dengan mapel yang lain karena nanti mapel bahasa Arab relevan dengan pendidikan relevan dengan pendidikan agama Islam, kemudian hafalan Al-Quran, kemudian bisa memahami dzikir dan bacaan sholat ya atau ibadah-ibadah yang lain. Harapannya seluruh siswa SMA Islam terpadu baik di SMA IT Nur Hidayah maupun di SMA IT seluruh Indonesia memiliki kompetensi di bahasa Arab ya, sehingga dalam beribadah, dalam baca Al-Quran itu bisa memahami maknanya, kira-kira begitu ya, harapannya seperti itu. Sehingga ini ya wacana yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Sambil nanti menunggu, apabila memang benar mengusulkan seperti itu, silahkan nanti mengajukan usulan. Namun wacana kami sepertinya kurikulum bahasa Arab itu masih menjadi mapel wajib ciri yang harus diambil di sekolah Islam terpadu, mengatakan. Namun tidak menutup kemungkinan sekolah itu berusaha ya mengakomodasi keinginan Ananda ya. Jika memang benar ingin menjadi seorang bisnismen di masa mendatang, bahkan akhir-akhir ini sudah ingin beranjak latihan berbisnis, itu kami akan mendukung sepenuhnya ya. Mungkin akan kita buka opsi ekstrakurikuler PKWU untuk Ananda sehingga bisa lebih spesifik, lebih masif ya dalam mengasah keterampilan-keterampilan kewirausahaannya sehingga bisa latihan berbisnis sejak awal ya, sejak sekarang bahkan ya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ustaz Budi. Mohon maaf Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan yang tulis di chat kami dari Bapak Lutwi Winardi. Bagaimana dampak pelaksanaan kurikulum merdeka bagi penerimaan sekolah kedinasan, Ustadz? Mungkin Sekolah. beberapa anak kan perguruan tinggi kedinasan maksudnya ya. Perguruan tinggi kedinasan seperti apa, Ustadz? Jadi kalau perguruan tinggi kedinasan itu juga menggunakan sistem tes ya. Lewatnya jalur tes, bukan jalur prestasi.
Dan beberapa ini ada seleksi di STAN, cuma saat ini belum ada informasi, nggih. Kabarnya nanti setelah bulan Agustus baru ada seleksi atau jalur penerimaan mahasiswa yang misalnya di STAN dan lain-lain. Jadi tetap sangat mungkin karena kita menggunakan kurikulum nasional ya, kurikulum merdeka. Jadi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia saat ini sudah banyak yang menggunakan kurikulum merdeka ya. Yang kurikulum 2013 memang masih ada, sudah relatif sedikit. Sehingga untuk jalur tes masuk ke perguruan tinggi jalur kedinasan itu masih memiliki peluang yang sama ya dengan sekolah yang lain. Hanya saja memang perlu latihan soal-soal untuk bisa masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Nah, maka dari itu memang nanti kelas 12 ya, bukan kelas 11, kelas 12 baru diselenggarakan program-program bimbingan belajar untuk persiapan ujian tulis ya, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri yang kedinasan ya. Itu ada program bimbingan belajar di kelas 12. Kenapa tidak dimulai di kelas 11? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Berdasarkan pengalaman kami ya, anak-anak kelas 12 itu sudah mendapat bimbingan belajar semester 1 itu mereka merasa bosan ya. Terlalu sering mendapatkan soal-soal gitu ya. Maka supaya tidak bosan ya biarlah Ananda itu belajarnya itu di kelas 12. Bahkan sudah dipercepat di semester 1. Itu pun mereka sudah bosan ya di akhir-akhir semester 1. Jadi tetap harus kita mainkan ya strategi baru, mungkin dari Bapak Ibu juga ada usulan, masukan, bahkan menyumbangkan beberapa hal yang sangat krusial untuk kemajuan peserta didik kita, terutama nanti akan ikut ya ujian seleksi nasional perguruan tinggi negeri di kelas 12 ya, utamanya di kelas 12 ya, karena Anda yang sekarang ya 2 tahun lagi ya, tahun 2025. Baik. Terima kasih Ustadz Budi. Ternyata ini pertanyaan Bapak Lutfi Winardi ada 3 Ustadz. Oh, ada 3. Ya. Nah, tadi yang saya bacakan yang nomor 3 ternyata. Yang nomor 1 Ustadz ini sekalian karena dari satu penanya. Apakah di setiap level kelas 11 dan 12, siswa memilih mapel pilihan atau mapel pilihan dilakukan sekali untuk 2 level kelas tersebut? Nah, yang kedua Ustadz, untuk tes SPMB, jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan mapel pilihannya, apakah materi soal ujiannya itu sesuai jurusan kuliah yang dipilih atau materi soalnya sesuai mapel pilihannya? Nah, mungkin ada bocoran Ustaz. Oke ya. Baik. Jadi kalau di kurikulum merdeka Bapak Ibu itu ada istilahnya jenjangnya itu dibagi 2 kalau SMA itu ya. Jadi kalau SMP itu jenjang SMP itu fasenya 1 aja. Jadi kelas 1, 2, 3, kelas 7, 8, 9 itu 1 fase. Ya, jadi terminologinya sekarang berubah ya, adalah fase. Jadi ada 1 terminologi baru untuk memberikan label pada sebuah entitas peserta didik di sebuah sekolah ya. Kalau SMP itu fase D. Kelas 7, 8, 9 itu sama fase D. Mata pelajarannya paket semua, nggak ada pilihan. Lalu fase E di SMA, kelas 10 itu paket semua juga, mirip fase D. Cuma sedikit agak kompleks, ya IPA-nya itu mungkin lebih kompleks, IPS-nya juga. Kemudian kelas 11-12, 2 tahun berikutnya, 2 tahun terakhir, itu fase F. Struktur kurikulumnya harus sama. Kelas 11 dan 12 itu harus sama. Sehingga pemilihan mapel pilihan itu hanya berlangsung 1 kali ya di kelas 10 semester 2, ya, di akhir semester 2. Nah, jadi Ananda nanti ya mapel pilihannya akan itu terus sampai nanti dia kelas 12. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya terkait seleksi perguruan tinggi jalur tes yang kebijakan terbaru ya itu tidak ada tes akademis. Ya, tidak ada tes mata pelajaran, tidak ada. Adanya adalah tes potensi skolastik. Ya, mirip soal AKM. Ya, sekarang kan sudah populer soal AKM ya. Assessment kompetensi minimum. Nah, itu meliputi apa? Ya, meliputi tes literasi,
Nanti ada logika juga masuk di situ, ada bahasan-bahasan, serta tes numerasi yang lebih ke arah matematis. Ya. Jadi mirip tematik ya, kalau di literasi ini tematik ya, kegiatan atau wacana tentang sains, tentang sosial, kemudian tentang humaniora itu akan merasuk pada soal-soal literasi dan numerasi. Jadi sistemnya itu tematik. Yang diukur kemampuan logika, kemampuan skolastiknya dari peserta, calon peserta seleksi nasional mahasiswa baru itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada tes mata pelajaran. Ya, jika 2 tahun lagi kebijakannya masih sama. Ini kebijakan terakhir seperti itu. Sehingga yang dilatih adalah kemampuan anak dalam literasi dan numerasinya. Jadi tidak pakai hafalan, tetapi pakai kemampuan literasinya. Kemampuan memahami informasi yang tersedia. Jadi informasi itu disediakan. Peserta itu harus paham apa infonya itu. Jadi tidak harus memiliki memori tertentu, ya. Jadi tidak dituntut memiliki memori tertentu atau hafal istilah tertentu karena sudah tersedia informasinya. Nah, yang diharapkan dimiliki ya kemampuan literasi tadi, memahami informasi yang ada pada teks, grafik, tabel, gambar. Juga kemampuan numerasi, kemampuan berhitung, menghitung, menganalisis, mengkalkulasi, ya, menyimpulkan dan generalisasi. Ya. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada tes tertulis, tidak ada. Makatan nggih, Ustadz Iman sudah sangat jelas sepertinya nggih. Ya, insya Allah sudah cukup jelas nih Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar. Ada satu lagi pertanyaan, kami beri kesempatan terakhir. Pertanyaan terakhir nggak Ustadz? Yang dari tadi raise hand ada Bapak Darmanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo, bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Pertanyaannya ini Ustaz, terima kasih sebelumnya diberi kesempatan. Yang pertama adalah saya coba membandingkan rapot semester ganjil dan genap ini tadi ya. Kalau di genap ini kan ada mapelnya IPS sama IPA. Kalau di ganjil kemarin ada lebih rinci ya. Ada sosiologi, ekonomi, fisika, kimia, kalau misalnya. Nah, maksud saya, apakah yang semester genap ini untuk mapel yang tertulis di situ IPS itu rangkuman dari nilai ekonomi, sosiologi, atau kalau IPA rangkuman dari nilai kimia, fisika, biologi. Itu pertanyaan. Yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua adalah untuk kelas 11 nanti. Anak-anak itu apakah masih diberi boleh membawa tab atau laptop atau yang lain untuk keperluan belajar lain. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo Ustadz Budi, ada 2 pertanyaan dari Bapak Darmanto. Baik, ya, terima kasih Pak Darmanto. Ya. Untuk struktur kurikulum kelas 10 itu memang tidak dirinci sebenarnya IPA itu apa saja, IPS apa saja. Namun pada rapot tengah semester ya, tengah semester pada semester gasal kemarin memang disediakan ya rincian tersebut ya. Nah, namun dalam rapot akhir semester, rapot semesteran itu hendaknya sekolah itu memberi nilai paket IPA berapa, paket IPS berapa, karena itu struktur kurikulum nasionalnya demikian. Nah, sehingga Bapak Ibu akan memperoleh nilai yang seperti itu ya, seperti nilai waktu SMP. Nanti kalau di kelas 11 dan 12 itu sudah dirinci. Nah, sepertinya akan ada tambahan nih dari koordinator wali kelas 10 yang periode ini. Silahkan nih, dari Ustadz Faisal mau menambahkan. Kami berikan kesempatan dulu. Soalnya ada 2 pertanyaan, ini mungkin nyangkut ke pertanyaan yang pertama, guys, Faisal ya. Nah, monggo Ustaz, mungkin ada yang mau tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjawab Ibu Bapak sekalian bahwa untuk rapot semester 1 ini ada second version ya. Jadi yang pertama disajikan kepada Ibu Bapak itu adalah rapot rinci. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh wali kelas bahwa rapot tersebut akan direvisi sesuai dengan standar yang berlaku. Maka nilai biologi, fisika, kimia akan menjadi satu nilai saja, yaitu nilai IPA. Kemudian untuk nilai geografi, ekonomi, sosiologi, dan satunya sejarah, ini akan menjadi nilai IPS. Ibu Bapak nanti monggo diminta kepada wali kelas untuk mengirimkan kembali raport semester 1. Untuk raport cetak yang berwarna biru, sesuai dengan instruksi dari sekolah, insya Allah akan kami sesuaikan dengan struktur penulisan raport yang terbaru. Sehingga rapotnya sama Bapak Darmanto. Insya Allah nanti semester 1 dan 2 tidak ada rincian biologi, fisika, kimia. Rincian biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya, itu letaknya hanya pada deskripsi. Jadi nilainya hanya 1 saja. Nah, perbedaan kedua, ada yang tanya kemarin, Ustadz, ini nilai keterampilannya mana? Itu, alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, untuk kurikulum Merdeka, nilainya 1 saja. 1 sudah holistik, 1 saja. Nilainya 1, jadi tidak ada lagi nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Semuanya cukup dijadikan 1. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Bapak. Nanti boleh, monggo silakan ditanyakan ke Ustadzah Rumai mungkin ya, karena kelas 10 raport semester 1-nya mungkin bisa dikirimkan kembali begitu. Monggo. Terima kasih. Baik, ya itu tambahan dari koordinator kita ya, koordinator wali kelas 10 periode 2022-2023 ya. Melanjutkan tadi pertanyaan kedua, apakah Ananda masih diperkenankan membawa tab atau laptop di kelas 11 selama itu diperuntukkan untuk kegiatan akademis dan organisasi, maka itu diperbolehkan, Pak. Asalkan tidak melakukan pelanggaran, tidak mengandung konten-konten yang bertentangan dengan norma-norma, nah itu diperbolehkan. Jadi dari kesiswaan nanti ada aturan main ya, seperti apa penggunaan tab dan laptop. Ya, silakan nanti Bapak Ibu juga boleh memantau secara langsung ya apa yang dimiliki anak tersebut yang mudah-mudahan dapat digunakan untuk keperluan yang semestinya, terutama untuk keperluan akademis dan mungkin keperluan organisasi. Jika Ananda tertarik berkecimpung di dunia organisasi, itu Ustadz Iman, atau masih ada waktu untuk tanya jawab lagi? Sedikit menambahkan Ustadz Buding ya. Ya, silakan. Ini kan sekalian menjawab pertanyaan Bu Nining. LHBS semester 1 dikirim ke sekolah Ustadz. Nanti LHBS semester 1, 2 yang warna biru kita cetakkan Ibu Bapak. Nanti kalau sudah sampai di sekolah, Ibu Bapak pas misal besok ada acara di sekolah, itu bisa disimak boleh. Tetapi yang paling penting Ibu Bapak, intinya raport yang asli yang warna biru itu tercetak sebagai dokumen resmi. Ibu Bapak akan terima secara utuh pastinya saat kelulusan, nanti pas akhir usaha. Tetapi Ibu Bapak berhak mendapatkan soft file ya, sesuai syarat dan ketentuan berlaku ya. Suratnya sudah ada. Jadi intinya semester 1 dan 2 Ibu Bapak boleh mendapatkan soft file-nya itu boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak nuwun sewu. Yang ingin saya tambahkan mumpung ada forum ini, Ibu Bapak mohon dicermati bagian identitas raport. Sekali lagi, mohon dicermati bagian identitas raport. Karena mumpung masih bisa dicetak ulang, cermatilah pada bagian nama. Kadang-kadang yang bermasalah Ustadz Budi ini al titik. Jadi ada al Haris misal. Ini digabung tapi di situ dipisah. Hurufnya harusnya besarnya cuma A-nya, ini al spasi Haris hanya besar. Nah, Ibu Bapak yang seperti ini dokumennya baiknya 1 saja. Maka saat Ibu Bapak menerima dokumen, tolong betul-betul dicermati isinya benar. Isinya benar, NIS-nya benar, NISN-nya benar.
Khususon yang sering sekali salah NISN. Nah, kalau nanti ada yang bermasalah, monggo segera dibetulkan. Gitu nggih, sebelum nanti kami cetak menjadi rapot cetak yang di-stempel basah. Itu yang kedua. Terakhir, yang ketiga, masalah HP. Ibu Bapak yang kami hormati, ini insya Allah tahun depan saya ganti divisi ya, Ustadz Iman ya. Kalau tahun ini saya adalah stafnya beliau, Ustadz Budi Lenggono, sekaligus koordinator wali kelas 10 dan staf kurikulum pedagogia kelas 10, maka tahun depan saya dibebas tugaskan dari kurikulum dan beralih ke divisi kedisiplinan serta pembinaan siswa. Ibu Bapak, saya menghimbau HP ini agak riskan jika dibawa. Jika Ibu Bapak kemarin sudah nyangoni anak-anak dengan tab, nah ini lebih secure, bahasa kami lebih secure. Kenapa lebih secure-nya? HP itu bisa dikantongin sedangkan tab tidak bisa dikantongin. Nah, itu yang pertama. Kalau untuk laptop dan lain-lain, Ibu Bapak nanti silakan menunggu dulu dari kebijakan sekolah berikutnya. Tapi saat ini tetap dengan asas kelas 10 bahwa untuk handphone ini belum boleh ya. Setahu saya memo untuk handphone ini belum boleh. Yang diperbolehkan atau yang diizinkan adalah membawa tablet. Tablet ini yang segede ini ya, misal ya yang besar. Bahasanya nah ini di kantong nggak bisa, sehingga anak-anak dia bisa lebih fokus belajar dan kalau membaca bisa lebih besar. Harapannya sebenarnya itu saja. Kalau untuk masalah size dan lain-lain, yaitu it's just a logical saja, hanya untuk logical thinking saja. Tetapi tadi kalau anak punya laptop bagaimana Ustaz? Nah yaitu dipersiapkan dulu. Kami insya Allah segera menggodok kebijakan ini mana yang terbaik untuk Ananda. Karena memang jika memang dibutuhkan high technology dalam pembelajaran nanti tetap kita akan upayakan. Prinsipnya adalah kita berpihak pada murid dan namun tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan kekhasan sekolah kami. Begitu nggih Ibu Bapak, sehingga kalau ada pertanyaan, Ustaz boleh bawa HP enggak? Kalau HP saya langsung jawab dulu sementara ini tidak. Gitu. Karena belum ada aturan lanjut. Yang diizinkan adalah tablet. Gitu dulu. Kemudian banyak anak-anak kita yang akhirnya terlena karena HP-nya. Kalau mau nge-game pakai tablet ini, Ustaz-Ustaz, Ibu Bapak, ini agak makso. Karena berat. Ya, berat kalau pakai tablet itu berat. Gitu. Okay. Untuk yang informatika dan lain sebagainya, Ibu Bapak tidak perlu khawatir. Insya Allah ada laboratorium. Insya Allah ya Mas Ustadz Ridwan kebetulan juga ada di sini. Jadi insya Allah SMA Nur Hidayah sudah menyediakan laboratorium bahasa dan komputer yang insya Allah itu bisa digunakan sebagai media dan sarana belajar bagi anak-anak yang memilih spesifikasi mapelnya informatika. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi tidak wajib ini membawa tab, ini tidak wajib. Cuma daripada HP, saya sebagai seorang kakak menyarankan anak mending bawa tab. Kenapa ya tadi? Karena lebih tidak gampang untuk disembunyikan. Jadi kalau mau do something kelihatan, gitu. Udah langsung aja, gitu. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Karena yang biasanya disembunyi-sembunyi itu sesuatu yang kurang ahsan, gitu. Kecuali amal yang baik harus sembunyi-sembunyi biar ikhlas. Gitu ya. Itu jawaban kami Bu Bapak. Semoga bisa menjawab sementara keterangan ini sambil menunggu kebijakan atau memo kepala sekolah selanjutnya. Begitu, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Faisal dan Ustadz Budi Lenggono. Terima kasih pula pada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari sesi diskusi dan tanya jawab ini semakin terbuka pandangan kita bagaimana langkah pendidikan Ananda ke depan di SMA Nur Hidayah. Sebelum kami akhiri sesi diskusi ini, mungkin ada closing statement Ustadz dari Ustadz Budi Lenggono. Kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para wali murid Ananda kelas 10 yang naik ke kelas 11 di tahun ajaran 2023-2024 yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih, kami mewakili Ustadz Ihsan Fauzi selaku Kepala Sekolah, mengucapkan terima kasih atas
semua kerjasama yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan dalam pendidikan di SMA Ibnu Hidayah dapat mencerdaskan putra-putri kita, dapat mengawal perkembangan akhlak, perkembangan kepribadian Islam mereka, sehingga kita semuanya menjadi pihak yang akan memperoleh manfaat atas prestasi, atas kesolihan dari putra-putri kita. Terutama bagi Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua kandungnya, akan memperoleh pahala yang besar sekali. Yang kedua, kami mohonkan Bapak Ibu untuk terus-menerus mendoakan putra-putrinya, mendoakan kami selaku guru, mendoakan sekolah agar senantiasa dapat melangsungkan pembelajaran dengan lancar di 2 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan cita-cita dari Ananda dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diminati, dan mendapatkan persetujuan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, apabila ada hal-hal yang masih belum dapat terjawab, belum dapat terselesaikan, silakan Bapak Ibu dapat berkonsultasi kepada wali kelas 10 yang sebelumnya, yang mungkin masih ada grupnya. Silakan dapat tetap berkoordinasi, apabila ada pertanyaan atau informasi-informasi yang terlewat. Insya Allah rekaman dari pertemuan ini akan disediakan Ustadz Iman di link YouTube. Silakan Bapak Ibu, apabila tadi belum mengikuti secara utuh, dapat menyimak kembali pada saluran YouTube yang akan disediakan nanti. Dan apabila ada Bapak Ibu orang tua yang tidak hadir dan kebetulan Bapak Ibu mengenal beliau, dapat juga diberikan informasi tersebut. Kemudian terakhir, cita-cita dari Ananda adalah harapan mereka. Dan tentu juga atas dorongan dan motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Maka kami menghimbau agar Bapak Ibu terus-menerus mendukung putra-putrinya agar menempuh apa yang diminatinya. Apabila ternyata ada sesuatu yang berbeda antara dorongan atau harapan dari orang tua dengan minat Ananda, maka kami sarankan untuk dibicarakan secara matang dan sejak dini. Masih di kelas 11, masih ada waktu untuk mendiskusikan dan menemukan titik temu dan benang merah, sehingga orang tua ridho, Ananda juga dapat melaksanakan pembelajaran, menempuh prosesnya sesuai dengan apa yang diminati. Insya Allah demikian dari kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami undur diri dan sampai jumpa mungkin di lain kesempatan. Terima kasih. Aqul qouli hadza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi Lenggono atas pemaparan dan juga diskusi yang insya Allah akan membantu kita semua dalam menyiapkan pendidikan yang lebih baik bagi Ananda di level yang selanjutnya. Ayah dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kami mengucapkan rasa syukur dan bahagia kami bisa bertatap muka meskipun masih saat ini secara virtual. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir kalinya kita bertatap muka. Meskipun kebersamaan dengan Ananda di kelas 10 ini sebentar lagi akan usai, mudah-mudahan silaturahim tetap bisa terjalin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan dukungan ayah dan ibu selama ini kepada Ananda dan kami semuanya. Sebelum kita akhiri sesi Zoom meeting kita pada siang hari ini, mohon untuk ayah dan ibu yang hadir, yang masih berada di depan laptop, komputer, atau handphonenya, berkenan untuk menyalakan kamera untuk kami ambil screenshot untuk kenang-kenangan kami, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera. Ada 6 halaman Ustadz Iman. Siap ya. Kita mulai dari halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, next.
1, 2, 3. Oke, halaman ketiga nih. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, ambil Pak Ridwan. Oke, halaman kelima. 1, 2, 3. Oke, dan halaman ke-6 terakhir. 3, 2, 1. Oke. Oke, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas antusias dan juga kehadiran ayah dan ibu semuanya. Sampai bertemu di akhir kesempatan. Mari kita tutup sesi Zoom meeting kita pada pagi hari hingga siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah dan ibu semuanya. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan selama membersamai Ananda. Mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.